Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah hadirin wal hadirat ayyuhal mustami'un al-kiram yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu sahur boten? Sahur boten? Sahur. Mau gak saya kasih tahu keutamaan sahur sebelum acara tadarus ini dimulai, biar sahurnya semangat. Karena banyak orang yang tidak tahu keutamaan sahur. Sahur bu, sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Pertama, dahulunya kanjeng Nabi, sahurlah kalian semua umat Islam, karena di dalam makan sahur ada keberkahan. Allah menurunkan barokah ketika kita makan sahur. Dahulu ini dahulu kanjeng Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Suatu ketika kanjeng Nabi kerawat tamu di malam bulan Ramadan. Tamunya jam berapa? Tengah malam. Para sahabat sowan ke kanjeng Nabi, bertamu ke kanjeng Nabi di malam bulan Ramadan tengah malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Rasulullah hendak sahur. Ayo sini makan sahur bersama. Ayo makan bareng-bareng sahur bersama. Nah, jadi yang dikenal itu adanya sahur bersama, bukan buka bersama. Sahur bersama. Kenapa? Karena luar biasa keutamaan sahur ini yang jarang orang tahu. Dalam habis makan sahur, kanjeng Nabi dawuh kepada sahabat, wahai sahabat, jangan kau tinggalkan sahur. Karena ketika sahur Allah menurunkan rahmatnya. Satu, menurunkan keberkahannya. Dua, ketika kita makan sahur, yang memasak masakan sahur, yang menyiapkan hidangan sahur, ibu masak sahur kan? Yang masak itu, alhamdulillah. Besok tambah semangat masaknya itu. Yang menghidangkan masakan untuk sahur itu di yaumil hisab patas tanpa dihisab, menyiapkan hidangan untuk sahur tanpa hisab. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang menyiapkan hidangan sahur. Terus semangat ini sahurnya besok itu harus semangat. Yang mendoakan, meminta ampun kepada Allah malaikat. Gak tanggung-tanggung malaikat Jibril, komandannya malaikat, jenderalnya malaikat. Malaikat itu tidak pernah maksiat, Bu. Malaikat itu tidak pernah berbuat keji apalagi munkar. Mendoakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang menyiapkan hidangan sahur dengan syarat ikhlas. Artinya ikhlas, tidak menggerutu, tidak ngedumel, apalagi marah-marah. Contoh, ibu jam 2 bangun. Kalau bangun jam berapa? Kalau sahur jam 3. Jam 3 salah berarti karena
sholat masaknya masaknya setengah 2 ya, jam 2 gitu ya. Nah gini Bu, gini kan masak sahur, masak sahur sendirian kan, suami tidur, anak tidur, saudara, adik, kakak tidur, ibu ke dapur masak sahur sendirian. Habis makan sahur, habis masak sahur, dihidangkan di meja, dibangunin semua. Susah ngebangunin suami, betul, susah. Masya Allah, kuket ya, bangunin anak sampai disampetin, ayo sahur, kesel. Ya Allah, nah ibu sudah capek-capek masak, ibu sudah capek-capek bangun setengah 12, suruh makan doang tidak mau. Tapi ngerutuk maksudnya. Hilang semua pahala ibu. Jibril tidak mau mendoakan. Yaumul hisab gagal, hidangan di akhirat gagal. Kenapa? Menggeruk. Nah itu syaratnya khusus. Ya hadiahnya, Masya Allah susah ya Pak Ustaz. Hadiahnya besar. Nanti malam ibu sahur lillahi ta'ala, mau dimakan sahur masakannya ataupun tidak, lillahi ta'ala, karena Allah, bukan untuk yang lainnya. Belajar ikhlas. Ini sahur dimasakin, habis itu dirayu suaminya, jangan marah mas, sahur ibu, nah sahur, jangan usah banget gini, tinggal masak doang susah. Hilang dicoret sama malaikat. Artinya apa? Jibril tidak mau mendoakan. Gampang sepelenya, ibu menggerutu selesai, ibu selesai. Makanya ini motivasi khususnya buat ibu-ibu, karena bapak-bapak pun boleh menyiapkan hidangan sahur kalau mau mendapatkan keutamaan sahur, kalau mau didoakan sama malaikat Jibril. Jadi nanti ketika sahur dibangunin susah, sudah terus saja alhamdulillah, sayang ibu, ini bulan puasa, jangan marah-marah, jangan menggerutu, semua lillahi ta'ala, semua lillahi ta'ala. Kenapa? Menghidangkan makanan untuk sahur skala kecilnya keluarga, untuk supaya menjalankan ibadah puasanya kuat. Satu, itu baru satu. Jadi nanti janji barang-barang berusaha, khususnya ibu-ibu rumah tangga, ngebangunin keluarga gak pakai marah-marah. Ada yang menyiapkan hadiah dari masakan ibu, ada yang sudah menyiapkan hidangan nanti di surga untuk ibu yang ikhlas. Kedua, makanan yang dimasaknya halal, bukan makanan yang bukan halal, itu akan mendapatkan hadiah pahala yang seperti saya sebutkan tadi. Tasahharu fa inna bis-sahuri barokah. Tasahharu fa inna bis-sahuri barokah. Itu baru satu keutamaan. Artinya ketika kanjeng Nabi, wahai sahabat, jangan tinggalkan makan sahur, karena sahur itu ada keberkahan. Karena ketika kita sahur, Allah menurunkan rahmat dan pertolongannya. Karena ketika kita menghidangkan sahur untuk orang lain dan keluarganya, Jibril langsung meminta ampunan kepada Allah, dan kelak di yaumil hisab ibu cepat akan selesai dihisab dengan predikat husnul khotimah, naik siratal mustaqim, patas tanpa berhenti. Kenapa? Karena sahur dan menghidangkan makanan sahur tanpa marah-marah. Itu sahur, itu baru satu. Selanjutnya nanti besok lagi keutamaan yang kedua. Ini satu.
Satu, jarang orang diketahui. Artinya ketika sahabat datang berarti tengah malam. Jadi ketika bulan Ramadan tiba, semua orang yang ahli ibadah pada bangun. Jadi dulu itu datangnya pas ketika makan sahur sudah rame. Dari dulu kalau sahur rame. Jadi ketika ibu masak apa nggak sendirian. Artinya hari ini kita sahur pertama. Kenapa membahas sedikit tentang sahur? Karena supaya semangat. Ini semua hadis sahih. Satu yang saya terangkan, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan pahala orang yang makan sahur dan pahala orang yang menyiapkan hidangan sahur. Tidak harus ibu-ibu, bapak-bapak juga. Ibunya suruh tidur gak apa-apa, bapaknya pergi ke rumah makan Padang, dibungkusin semua. Itu sama menghidangkan makanan sahur. Bapak yang pergi ke restoran beli ayam bakar, ini ibu bangun makan. Gitu. Sama. Siapapun orang yang menyediakan hidangan sahur akan mendapatkan pahala yang istimewa, akan mendapatkan ganjaran yang istimewa dari makan sahur. Sahur itu hukumnya apa? Apa hukumnya? Sunnah. Sahur itu hukumnya sunnah untuk orang yang berpuasa, yang hukumnya wajib. Menurut Imam Ibnu Islam, hukum sahur yang sunnah ini menyiapkan makan sahur kepada orang yang hendak berpuasa, yang hukumnya puasanya adalah wajib, maka pahala orang sahur sama dengan pahala orang yang menyiapkan hukum kewajiban. Singkatnya, sahur kita mendapatkan pahala wajib karena untuk orang yang berpuasa bulan Ramadan yang sifatnya hukumnya wajib, meskipun hanya sebutir kurma. Niatkan sahur meskipun hanya seteguk air putih, tapi niatkan sahur. Artinya ibu nyiapkan nggak pesu komplit. Ada yang dimakan ketika sahur. Yang terakhir, ketika mau sahur, Kanjeng Nabi itu habis sahur langsung berangkat ke masjid. Berapa lama dari sholat subuh ke sahurnya Kanjeng Nabi? Kira-kira ketika kita membaca Al-Quran dapat 50 ayat, berapa menit? 5 menit atau di bawah 10 menit? Di atas 5 menit atau di bawah 10 menit. Kalau sekarang imsaknya jam 4.25, jam 4.25. Jadi ibu kalau dapat kesunahan sahur, hukumnya sahurnya diakhirkan di jam 4.15 atau di jam 4 lebih. Habis itu sholat sunnah, nggak makan lagi. Dari Kanjeng Nabi ketika makan sahur, selesai makan sahur itu langsung bergegas sholat. Jangka waktunya berapa lama kan? 50 ayat kalau orang membaca Al-Quran. Pas 50 ayat, persis 50 ayat. Kalau kita baca Al-Quran di atas 5 menit, di bawah 10 menit. Jadi kita sahurnya di situ. Kalau imsaknya 4.25, potong 7 menit, itu makan sahur yang sah. Atau potong maksimal 10 menit, berarti jam 4.05 atau jam 4.10 itu makan sahur sing sah. Ya, mumpung Ramadan semua diambil semuanya jatahnya. Ini baru satu saya terangkan. Ada 8 keutamaan sahur yang jarang orang tahu dan semuanya hadis sahih. Mungkin-mungkin ibu istiqomah ngaji, habis ini ngaji Quran diniati ibadah, diniati mencari ridho Allah, diniati memuliakan bulan Ramadan, diniati memuliakan bulan Ramadan. Karena kelak di yaumil qiyamah bulan Ramadan bisa mencapai kita, mencari orang-orang yang memuliakan bulan Ramadan. Ramadannya sendiri mencari.
dan meminta kepada Allah untuk minta ampunan kepada orang-orang yang memuliakan bulan Ramadan. Hari ini, pagi ini kita kumpul di majlis ini, niat hati kita tadarus Al-Quran ini untuk diniati memuliakan bulan Ramadan, memuliakan bulan Ramadan, tidak untuk yang lainnya. Mungkin bulan sampai kami diberi kekuatan hingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik sesuai dengan syariat agama Islam, diberikan kesehatan yang paripurna lahir dan batin, panjang umur yang barokah, rezeki yang barokah, yang banyak dan barokah, anak-anaknya ahli puasa, ahli ibadah, ahli ngebakti yang sepa, dan mungkin-mungkin bulan sampai kami puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan makhula wa hab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cekap semeter bawah kira langkung bulan ya bulan pangapunten, mugi-mugi ibadah istiqomah amin ya Allah ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Al-Fakir Kang Kamal mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.